Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semuanya, praktisi kesehatan hewan, mari kita pada ini membahas tentang penyakit pada ruminansia. Ini ruminansia itu hewan berlambung ganda, berlambung 4. Jadi sapi, kambing, domba, rusa itu ruminansia. Jadi sapi, kambing, domba, kemudian rusa itu maksudnya ruminansia. Kalau babi bukan ya. Nah itu penyakit kalau di musim penghujan gini paling banyak adalah kembung. Nah, penyakit kembung itu disebabkan karena keseimbangan makanan di dalam rumen, di lambungnya, di lambung besarnya itu tidak seimbang. Jadi faktor penyebab penyakit kembung. Jadi kembung itu kalau secara ilmiahnya itu disebut adalah namanya ada timpani, ada belut. Nah, kalau timpani itu timbunan gas atau udara CO2, itu memang angin di dalam rumen itu kalau timpani. Nah, kalau belut itu timbunan busa ya seperti busa sabun itu di dalam perut kambing, sapi atau domba. Ya, itu disebabkan karena terjadinya hiperfermentasi. Jadi fermentasi yang berlebihan oleh mikroorganisme di dalam rumen tadi, sehingga setiap aktivitas fermentasi itu pasti menghasilkan gas. Lah, gas itu akhirnya numpuk alhamdulillah kembung. Bentuknya kalau nggak timpani, timpani itu angin, atau belut bentuknya busa seperti sapi. Nah, itu faktor penyebabnya adalah karena ketidakseimbangan makanan di dalam rumen dalam tadi. Jadi kalau secara alamiah sapi, kambing, domba itu makanannya adalah rumput. Nah, rumput. Nah, kalau pada musim penghujan begini, mungkin kalau di petani makanannya tetap lemah tetap dikasih rumput. Tapi karena banyak rumput muda tumbuh, sehingga rumput muda ini seratnya rendah, proteinnya tinggi, sehingga menjadi makanan bagi mikroorganisme, bakteri, jamur, kemudian ada protozoa di dalam itu, akhirnya jumlahnya cepat meningkat, sehingga makanan cepat tercerna. Cuma efeknya akhirnya terjadilah akumulasi atau timbunan gas. Jadi intinya faktor dari kembung itu adalah karena makanan kurang serat kasar. Karena alamiahnya sapi, kambing, domba itu makannya adalah rumput dengan serat cukup. Makanya bukan karena banyak air, bukan. Jadi itu karena rumputnya mengandung banyak air, bukan. Jadi kembung itu bukan karena air kebanyakan, karena memang tubuh butuh air, karena di dalam rumput juga selalu. Jadi bukan di permukaan rumput ya. Di dalam rumput itu kan mengandung air sekitar antara 75 sampai 80% itu mengandung air. Jadi kembung bukan karena kebanyakan air, bukan hujan karena air, bukan, tapi karena rumput muda. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena kebanyakan contoh makan makanan dengan serat rendah, contoh makan ampas tahu, makan onggok, singkong kebanyakan, atau makan ampas bit, atau ampas tempe, atau ampas tahu atau roti kan seratnya rendah. Nah itu kalau serat rendah itu cepat diurai oleh bakteri, jadi bakteri cepat beranak atau berkembang biak sehingga menghasilkan gas. Jadi kembung itu bukan karena air, tapi karena makanan seratnya rendah sehingga mudah terurai. Nah itu kembung. Nah kemudian berikutnya adalah untuk membedakannya. Contoh kalau hewan dikasih air minum gula Jawa atau gula pasir karena sakit, karena tidak punya pengetahuan, itu juga bisa mengandung kembung.
Karena gula Jawa ini akan difermentasi oleh mikroba rumen sehingga menghasilkan gas dari kembung, itu namanya timpani. Kalau kebanyakan makan gula itu tubuhnya gas, namanya timpani. Tapi kalau kebanyakan makan ampas tahu, kali itu protein. Nah, kalau protein menghasilkannya belut busa. Nah, penanganannya lebih sulit belut daripada timpani. Kalau timpani dicoblos di flank, jadi kalau pengobatan dicoblos itu. Dengan sapi, ini rusuk terakhir di sini. Ini kan kosong, jadi posisi rumen di sini, rumen itu besar gitu. Yang ketemu di sini, di sebelah kiri. Nah, ini kalau timpani dicoblos saja pakai jarum, terus keluar gas sembuh. Tapi kalau belut agak susah, karena apa? Karena busa, bentuknya busa dan dia terjebak di dalam makanan itu, dalam rumput instan. Nah, ini coba ini namanya ini flank. Antara rusuk sama paha belakang, itulah tempat kosong. Kalau saat kembung, ini pasti yang membesar di sini. Yang membesar bagian ini itu namanya flank. Jadi coblos akhirnya keluar gas. Bisa dipahami sampai situ ya. Jadi penyebabnya itu. Nah, kemudian gejala klinis. Gejalanya penyebabnya adalah tadi kan namanya faktor penyebab. Penyebabnya karena terjadi hiperfermentasi oleh mikroba rumen. Nah, mikroba rumen tadi terdiri dari bakteri, jamur, protozoa dan beberapa virus. Tapi banyaknya rata-rata protozoa sama bakteri. Ini yang menghasilkan gas. Nah, hiperfermentasi terjadi karena makanan dengan serat rendah. Nah, kemudian gejala klinisnya kembung atau timpani atau belut ini, perut sebelah kiri yang saya tunjukkan tadi itu pasti membesar. Nah, kemudian setelah itu nafas pendek-pendek atau sesak nafas. Kenapa? Karena isi perut membesar, rumen membesar sehingga menekan ke diafragma. Ketika menekan ke diafragma, otomatis menekan ke paru-paru sehingga sesak nafas. Makanya yang membuat mati itu bukan karena TBC mati lama. Contoh corona juga nggak akan mati sebenarnya, karena tidak mungkin infeksi itu mengakibatkan langsung sesak. Enggak. Yang sesak itu justru karena kembung, orang masuk angin, salah angin dan sebagainya itu. Nah, kayak corona kemarin mati itu, bayangkan kan sebenarnya kan corona itu bisa menginfeksi saluran pernafasan juga pencernaan. Corona virus itu makanya rata-rata kemarin kalau saya bukan mengobati ya menolong itu rata-rata yang sakit corona itu matinya karena sesak nafas, bukan di pernafasannya, tetapi dari perutnya. Itu rata-rata mereka pasti kembung, hampir semua yang ya. Nah itu tapi terasa sakit sampai rusuk ya, memang iya, namanya orang kembung sakit mah juga pasti sakitnya sampai rusuk. Cuman karena corona itu dibesar-besarkan, karena penyakit corona ini sudah ada dari dulu di hewan, dari tahun 1960-an sudah ada di hewan. Jadi yang mati kalau corona ini bukan karena radang di pernafasannya, tetap radang ada. Cuman sakitnya bukan karena radangnya, tapi karena sesak nafasnya, tapi bukan dari saluran pernafasannya, tapi dari perutnya. Makanya obatnya sebenarnya malah mudah, cukup dikasih obat gastrosit gitu, contoh 2 tablet, semuanya sembuh. Sekarang banyak nolong kemarin dia pun, saya bukan dokter manusia tapi nolong kan karena kasus itu rata itu semuanya. Jadi rata kembung. Sakitnya memang pasti sampai sini. Semua penyakit kembung itu sakitnya sampai rusuk-rusuk. Semua penyakit kembung itu. Karena apa? Itu menekan saraf kan. Kembung itu kan menekan saraf. Karena isi perut membesar itu menekan saraf. Nah, makanya kembali ke kembung tadi, itu ketika kembung pasti sesak nafas. Kemudian nafsu makan pasti hilang, pasti nggak akan mau makan. Nafsu makan pasti hilang. Ketika orang kembung itu udah nggak akan bisa enak makan. Jadi nafsu makan hilang. Nah, kemudian
lama-lama ambruk. Kalau sapi itu pasti ambruk. Kenapa ambruk? Karena terjadi hipoksia, sama dengan corona itu. Hipoksia itu karena paru-paru itu tertekan sama rumen, sama lambung, sehingga inspirasi atau ambilan oksigen menjadi berkurang. Ketika ambilan oksigen menjadi kurang, mengakibatkan suplai oksigen dari paru-paru ke jantung berkurang. Berarti yang oksigen dari dalam darah menjadi berkurang. Berarti suplai ke otak menjadi berkurang. Sehingga akhirnya ketika itu hipoksia, jadi otak kekurangan oksigen. Ketika otak kurang oksigen pasti akan jadi inkoordinasi, kejang, lumpuh, kemudian tidak sadar dan sebagainya. Itu kalau otak sudah hipoksia. Setelah hipoksia namanya anoksia, oksigen tidak ada di dalam otak, itulah terjadi kematian. Itu kematian corona kemarin itu karena itu kalau dikasih gas ini percuma, tetap mati kan ternyata. Karena pengobatannya bukan, kalau semakin dikasih gas itu istilahnya tabung oksigen itu tekanannya tidak akan seperti tekanan refleks daripada normalnya, tidak akan bisa selalu pas, karena kan beda. Ini kan Tuhan menciptakan kan sangat otonom, jadi inspirasi gitu. Tapi kalau seperti kalau dianalogkan orang naik motor tanpa helm kencang itu kan berarti kan kemasukan udara banyak, sesak juga ya. Nah itulah mengakibatkan kematian. Jadi penanganan corona itu karena kan kondisi panik itu menjadi orang bodoh. Ketika orang itu panik, biarpun dokter ya bisa bodoh karena panik kan, dan mindsetnya sudah diisi bahwa corona itu membuat sesak nafas. Nah, ketika mindsetnya sudah diisi kan otomatis tindakannya terpengaruh oleh mindset yang sudah ada. Akhirnya ilmu kedokterannya menjadi hilang hanya dengan mindset itu. Ya tidak semua dokter, tapi rata-rata kejadian kemarin sangatnya seperti itu. Bisa saya bertanggung itu kembung seperti itu. Saya itu penanganannya, penanganannya harus dikeluarkan gasnya. Caranya seperti itu, namanya ditrokan, harus dicoblos. Karena apa? Biar dia sesak nafas. Karena yang mengakibatkan kematian karena sesak nafas. Harus dicoblos di sini. Jadi coblos menggunakan jarum setelah tegak terus begini. Jadi nggak usah takut. Yang penting jarum dilap alkohol sama betadine atau iodin, nah coblos. Asal di sini tidak apa-apa. Sampai keluar gas bau, cus gitu. Jarum yang untuk sonde itu yang paling besar, cus gitu. Nanti keluar, tekan. Kalau kelemahannya kalau langsung timan cus langsung habis jarum. Tapi kalau belut mampet dulu. Nah tapi keluar dari jarum sini beluk, ini bisa seperti balon itu, balon anak-anak itu, kalau seperti itu. Nanti, tetapi setelah itu tujuannya biar nafas normal. Setelah itu tetap dikasih obat kembung, namanya Timban X. Nah, obat kembung itu fungsinya apa? Menurunkan tegangan permukaan daripada gelembung gas. Jadi langsung ketika dikasih obat kembung itu gas langsung ngempis. Jadi kalau tidak bisa nusuk, ya langsung pakai obat kembung karena gas langsung terjebak. Yang penting diencerkan semakin banyak semakin bagus. Jadi kalau sapi contohnya Timban X nggak usah banyak 50 ml gitu, ditambah air hangat kalau bisa sekitar, kalau air sapi ya 5 liter, karena biar nyampur berarti kan langsung menjebak semua busa, Nah itu kalau sedikit ya lambat, kalau banyak cuman cara nyekok ini hati-hati. Kalau nyekok ini dipaksa digelonggong, ini malah masuk ke pernafasan, malah mati lagi. Nah berarti cara nyekok itu harus menggunakan botol kecap gitu. Botol kecap itu pelan-pelan di sebelah sini, dilihat di sini, lihat refleks menelan. Kalau dia minum pasti sini ada gerakan refleks menelan. Jadi itu bukan dimasukkan itu, kalau dipaksa pasti akan. Nah ini kan kosong, di sini kan kosong, dimasukkan sebelah itu, dinaikkan sedikit, kemudian dia biar menelan, kelak sampai habis 5 liter. Kalau domba ya kurang lebih 500 ml, minimal 200 ml domba. Itu insya Allah cepat sembuh. Itu cara bahaya. Kemudian setelah itu disuntik dengan obat sulfatrim. Kenapa? Antibiotik ini fungsinya untuk menekan jumlah bakteri tadi yang banyak. Jadi kalau bakterinya sedikit,
otomatis tidak akan kembung. Kalau masih banyak akan kembung, maka tetap dikasih antibiotik sulfatrim. Nah, setelah itu kemudian diberi vitaminnya vitamin B1, namanya tiamin. Jadi vitamin B1. Nah, vitamin B1 itu fungsinya menurunkan gerak rumen. Karena pada saat kembung ini rumen atau lambung itu tidak bergerak. Nah, ketika diberi tiamin ini akan bergerak normal. Nah, kita bergerak normal, akhirnya proses memamah biak, kan memamah biak itu menjadi normal. Itu. Nah, kemudian setelah itu hewan diusahakan dijalan-jalankan, ya harus exercise, tidak boleh jalan gitu, harus jalan-jalan. Kenapa? Untuk reposisi rumen sembari mengeluarkan. Nah, kemudian untuk mempercepat diambillah kotoran atau feses dari anusnya, dirogoh, dikeluarkan. Kenapa? Biar kentut. Kalau dia kentut akan cepat sembuh karena mengeluarkan gas. Jadi dirogoh sampai keluar. Misalnya kalau memeras gimana? Diirigasi, dikasih air hangat ke dalam anusnya. Kalau anus pakai botol tadi kalau sapi. Tapi kalau kambing domba ya pakai squid, suntikan tanpa jarum. Tapi kalau untuk sapi pakai botol, dikasih air hangat. Sedikit sama minyak kelapa, kemudian dia biar kotornya keluar. Kalau dia cepat kentut, dia akan cepat sembuh gitu. Itu cara penanganannya. Kemudian setelah itu diberikan makanannya rumput tua atau kalau jerami. Harus beli rumput tua atau jerami. Kenapa? Untuk biar memamah biak. Nah, biak dan jumlah mikroba dalam itu menjadi menurun. Nah, sementara sampai 3 hari dikasih dulu jerami atau dikasih dulu rumput yang tua. Tujuannya biar memamah biak bagus. Nah, semua konsentrat dihentikan, jangan dikasih dulu. Kemudian pokoknya yang sifatnya lolohan lah, entah itu katakanlah dedak atau katul atau katakanlah onggok atau ampas tahu dihentikan dulu. Karena itu bisa memicu kembung kembali ke normal baru. Nah, yang penting porsi jumlah makanannya itu kalau tidak masalah diberi kondisi sehat ya, dikasih ampas tahu atau katul. Yang penting jumlah rumput harus minimal 10% kali berat badan. Ini paling penting. Nah, itu kan rata-rata contoh di domba aduan itu rata-rata kembung itu karena rata-rata domba ini dimanja, perasaannya diberi telur dan sebagainya jadi bagus. Tidak, justru itu ada yang bikin sakit. Yang nomor satu rumput ini harus 10% kali berat badan. Bisa dipahami ya? Jadi penanganan kembung itu lebih demikian. Nah, intinya hewan sapi kambing domba itu selama makanannya benar jarang terjadi sakit. Karena termasuk hewan yang paling kuat dibandingkan anjing, kucing itu kuat, sapi, kambing, domba bukan karena ukurannya. Nah, tapi dia akan sensitif ketika makanannya dirubah di luar alamiah. Nah, intinya sekali lagi rumput harus minimal 10% kali berat badan per pagi dan sore atau per 24 jam. Demikian penerangan tentang penyakit kembung atau timban yang bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi para praktisi kesehatan hewan dan bagi para masyarakat peternak. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.